Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana khairal umam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Quran surat 33 ayat 21. Allah telah memberikan garansi kepada kita bahwa ada sosok manusia yang telah Allah jamin bahwa dari semua aspek kehidupannya adalah teladan bagi kita. Bisa kebayang, ibu-ibu beli handphone tanya garansi nggak? Tanya. Beli rice cooker tanya garansi nggak? Tanya. Beli spring bread ada garansinya nggak? Butuhnya yang berapa tahun? 5 apa 10 tahun? Masya Allah 15 tahun katanya. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan. Dan beliau dikuatkan oleh Allah dengan paling tidak ada taukid di sini. Ada dua alat untuk menekankan bahwa ini sungguh loh. Ada lamu taukid dan qad yang menjadi salah satu piranti yang masuk ke dalam fi'il. Laqad. Kata Allah, sungguh telah ada. Buat orang-orang yang beriman, mengimani Allah, mengimani hari akhir, dia tahu betul bahwa Rasulullah SAW the perfect one. Orang bilang nobody's perfect in the world katanya. Enggak ada yang perfect di dunia. Tapi kita berani mengikrar Rasul kita adalah manusia yang sempurna. Fakaifala, bagaimana mungkin kita katakan tidak? Padahal Allah sendiri yang telah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur sekali. Apa yang hilang dari kehidupan kita hari ini adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dicontoh dalam semua aspeknya, berakidah, sehingga tidak berkeyakinan yang macam-macam. Masih ada yang mengaku umat Rasulullah, begitu kupu-kupu datang, apa tandanya? Ayo, kata siapa itu? Ya. Katanya umat Rasulullah, mengikut Rasulullah dalam berkeyakinan, tangan kiri gatal, tandanya apa? Siapa yang ngajarin ini? Dapat uang. Tangan kiri gatal, minta digaruk. Kalau enggak hilang, hubungi dokter spesialis kulit dan kelamin. Anda mau ngeluarin, bukan mau dapat duit. Betul kan? Katanya berkeyakinan mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kuping berdesing katanya apa? Oh kan, ini saya bingung ini. Di mana kita ikut Rasulnya? Padahal Allah mengatakan, fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Buat mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, buat mereka yang nanti ingin selamat di kehidupan keabadian akhirat, Rasulullah adalah teladan kita dalam berkeyakinan. Dalam apa lagi? Dalam hal ibadah. Kita juga harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakat enggak Rasulullah itu orang yang paling tahu Rabbnya? Sepakat? Ya. Sepakat enggak Rasulullah paling tahu cara menuju Allah? Sepakat? Rasulullah paling semangat untuk ibadah kepada Allah? Sepakat? Nah itu contoh. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan bagaimana dalam hal salat saja, bagaimana beliau bersuci tadi. Bagaimana beliau kemudian konsentrasi dalam salatnya. Kita mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam baru sekedar bilangan rokaat kayaknya. Tapi belum sisi
konsentrasi, kekhusyuan, dan penjiwaan terhadap apa yang kita lakukan. Betul nggak? Saya pernah mengimami, saya nggak sebutin nama masjidnya. Begitu sholat tarawih, selesai waladhdallin, saya baca Ar-Rahman. Ibu-ibu di belakang dehem. Beneran. Saya memakai dan menganut faham al-labi bil isyarat yafhamu. Orang Arab mengatakan orang yang cerdas dengan isyarat dia faham. Artinya apa? Saat dia berdehem itu dia malu, dia malas, dia takut untuk mengatakan Ustaz jangan Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban aja 31 kali. Mau ngomong gitu takut batal, akhirnya dehem. Gitu. Hati-hati di sini ada yang dehem, saya turun ini. Ya kan? Itu dia. Yang ketiga, bagaimana kita berakhlak seperti Rasulullah SAW. Memang agak sulit buat kita mengikut beliau 100%. Kenapa? Beliau dibedah hatinya 2 kali oleh Jibril. Kapan? Satu usia 4 tahun, satu lagi saat ingin Isra dan Mi'raj. Makanya begitu Rasulullah SAW keliru, yang bimbing langsung Allah. Datang seorang yang buta matanya, Abdullah ibnu Umi Maktum namanya. Ingin belajar agama. Tapi Rasulullah sudah bertekad ingin bertemu dengan zu'ama, dengan para pembesar orang-orang kafir Quraisy. Beliau ingin dakwahi mereka dengan tujuan kalau kepalanya tercerahkan, maka insya Allah anak buahnya pasti akan ikut. Kan katanya begitu, nangkep ular, nangkep buntutnya atau kepalanya ibu? Emang pernah? Saya nggak yakin. Kalau ditangkap kepalanya, ekornya tidak terlampau bahaya. Tapi kalau kita ambil ekornya, kepalanya masih, iya, apalagi kobra. Kata orang-orang kalau kobra masuk rumah jangan diusir dan jangan dibunuh karena banyak bisanya. Ngerti? Banyak bisanya. Halo? Bisa apa? Bisa apa aja. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memang jauh panggang rasanya dari api. Kenapa? Karena beliau adalah the perfect one, orang yang paling sempurna Rasulullah. Lihat betapa tatkala beliau ditegur Allah dengan peristiwa seorang Abdullah ibnu Umi Maktum tadi, beliau malah mengatakan marhaban billadzi atabani fihi rabbi. Apa artinya? Selamat datang wahai Tuhan yang aku ditegur langsung dari 7 lapis langit karena sikapku yang tidak baik kepada dirimu. Masya Allah. Padahal baru saja Rasulullah berwajah masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Tapi lihat bagaimana setelah Allah menegur dengan ayat ini, kalimatnya marhaban, ya kan? Apa arti marhaban? Selamat datang. Billadzi, kepada orang atabani fihi rabbi, yang dengan sikapku kepadamu aku ditegur oleh Allah dari 7 lapis langitku. Kalau kita mungkin udah diingetin agar kita bersikap baik, kata suami jangan gitu. Itu sepupu saya misalkan gitu. Oh iya silakan ya masuk ya, gitu ya. Mungkin kita begitu. Ada yang tetap menunjukkan body language-nya dia nggak suka. Padahal dia telah mengatakan kepada suaminya, iya. Tidak demikian dengan Rasulullah. Barusan Allah tegur, seketika itu juga langsung mengubah sikap. Ada yang bisa kayak gitu? Berat rasanya. Tapi buat mereka yang merindukan Allah dan perjumpaan hari akhir, ingin bersama Rasulullah SAW, mencoba meniru beliau. Meniru dalam akhlak diantaranya adalah kejujuran. Banyak dari kita nggak jujur. Dalam arti contohnya begini. Misalkan dia beli ke sebuah toko atau pedagang. Pedagang ini baru buka. Dan ibu adalah pelanggan atau customer, pembeli yang datang pertama kali. Katakan beli barang A gitu ya. Dengan berat 1 kilo, harga 50.000. Berapa bang ini? 50. Misalkan gitu. Ibu-ibu kan di antara kepiawaian itu jago nawar kan. Kalau nawar itu sampai miring banget, sampai mau jatuh gitu ya. Ditawar lah kira-kira. Begitu ditawar, nggak dapet nih 35. Dia bilang, Bu, barusan 40.000 saya nggak jual. Jujur nggak? Jujur. Padahal katanya ngaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut Rasulullah bukan cuma ikut tentang berkeyakinannya. Karena al-Islam wal aqidah. Islam itu betul aqidah. Jauharuhat tauhid. Yang esensinya adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala.
Al-Islam huwal ibadah. Islam itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah. Jauharuha al-ikhlas. Yang inti dan esensinya adalah ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, al-Islam huwal akhlak. Islam itu adalah akhlak, moralitas. Yang esensinya adalah rahmah. Apa arti rahmah, Ibu? Kasih sayang. Makanya kalau ada orang yang mengaku akhlakul karimah, tapi justru dia tidak berkasih sayang, ini agak bingung saya. Contoh, dia sudah ikut pengajian sebelumnya sama-sama sudah 15 tahun. Bukan yang di sini ya. 15 tahun. Tapi begitu dia baru ketemu lagi dengan majelis yang lain, persahabatannya 15 tahun seolah nggak ada artinya. Kenapa? Saat dia bertemu dengan sahabat lamanya ini, dia buang muka. Apakah itu ajaran Islam? Apakah itu akhlak yang dicontohkan Rasulullah? La. Rasulullah mengatakan, Absyus salam ila man ta'rifu aw la ta'rifu. Kau ucapkan salam kepada siapapun yang kau kenal atau yang belum kau kenal. Coba lihat. Sekarang ada fenomena gitu. Jadi kalau sudah mau papasan gitu, dia buang muka. Saran saya kepada orang ini, bertemanlah dengan orang yang sering nyari muka. Cocok nggak, Bu? Kenapa cocok? Yang satu suka buangin, yang satu suka nyariin. Betul nggak? Cocok nggak? Cocok. Oleh karenanya lah kalau kita bicara bahwa Rasulullah telah mendapatkan sertifikasi bukan dari pihak-pihak manapun di dunia, tapi sertifikat dari Allah langsung bahwa beliau adalah pemilik akhlak yang sempurna. Sekelas Rasul, Allah ingatkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kata beliau, kata Allah kepada Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu yang membuat engkau bisa bersikap lemah lembut, orang pasti kabur. Orang pasti kabur. Kebayang nggak begitu kajian, jadi gini, Bu, neraka itu adalah gini ya. Besok bahas lagi, Ibu neraka lagi. Kapan dia dikasih tahu tentang sorganya? Ya kan? Kan konsep dakwah itu yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kau persulit. Enggak, Ustaz. Saya motonya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini orang ini agak-agak konslet kalau begitu. Yassiru wala tu'assiru. Kemudian apa? Basyiru wala tunaffiru. Kabarkan yang baik, jangan buat mereka kabur darinya. Ya kan? Inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bicara tentang apa yang dibacakan oleh Dafa tadi, la ilaha illallah, ada ketenangan bagi kita. Di saat mungkin sebagian orang bingung, siapa role model dalam hidupnya? Siapa yang menjadi contoh dan teladan dalam hidupnya? Apakah yang seperti ini, yang enggak mandi-mandi, yang enggak keramas-keramas, hingga rambutnya bukan hanya gimbal, ya, tapi juga apa? Mungkin saja ada kecoa di dalamnya. Bukan begitu, ya kan? Teladanmu Rasul. Bagaimana beliau? Beliau orang yang sangat sempurna dalam menjaga kesucian. Beliau yang sangat sempurna dalam menjaga keindahan. Beliau yang sangat sempurna dan perhatian terhadap wewangian. Sampai beliau mengatakan, hubbiba ilayya, telah diberikan kecintaan kepadaku oleh Allah, yaitu senang memakai wewangian dan senang kepada istri, ya, artinya lawan jenis. Nah itulah kemudian dari sini kita belajar. Ikut Rasulullah, ikuti akidahnya. Ikut Rasulullah, ikuti tata cara laksana ibadahnya, akidahnya, keyakinannya. Ikut Rasulullah, ikut juga akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira kalau kita mau menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap paketnya. Islam adalah akidah, yang intinya adalah tauhid. Islam adalah ibadah, yang intinya adalah ikhlas. Islam adalah akhlak. Intinya apa, Bu? Rahmat dan kasih sayang kepada sesama. Sayangi yang di bumi, kau akan mendapatkan kasih sayang yang di langit. Irhamu turhamu. Kau sayangi, kau disayangi. Kama tadinu tudan. Seperti itu kau diperbuat, kau seperti itu kau diperbuat. Wong iku karepe di wong ke. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, singkat tapi mengena ya. Ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Ada yang kena ibu-ibu? Waduh ya, kalau masih pakai cara yang lama mungkin banyak yang menyangka istri Ustadz waktu nyapu nggak bersih. Maka Ustadz sekarang berjenggot.
Masya Allah. Tadi juga diingatkan ada ular berbisa masuk dalam rumah, jangan dibunuh. Siapa tahu bisa nyuci, beberes, ya bisa masak ya. Baiklah ibu-ibu dan juga para pemirsa, masih banyak ilmu yang akan mengalir dari acara ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.